Semangat pagi di akhir pekan keempat menyambut minggu kelima di bulan Agustus, hari Sabtu 28 Agustus 2021. Kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita akan terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, menenangkan hati, menenangkan pikir, masuk di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema Berbudi Bawa Laksono. Ungkapan peribahasa Jawa berbudi bawa laksono secara harfiah bermakna penuh watak luhur dan lebih. Maksud arti yang terkandung adalah seorang pemimpin yang berbudi pekerti luhur dan mempunyai sifat kepribadian yang baik, konsisten antara perkataan dan perbuatan. Bagi masyarakat Jawa dan secara universal, pemimpin yang dicari adalah pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat dan kaulanya. Pemimpin yang dapat mengayomi adalah pemimpin yang mempunyai sifat berbudi bawa laksono, berbudi pekerti luhur, berkepribadian baik, serta konsisten di dalam perkataan dan perbuatan. Sebab pemimpin yang berbudi pekerti jelek, apalagi perkataan sering tidak konsisten dengan perbuatan, atau bahkan keputusan yang diambil mudah berubah, jelas akan membuat bingung bagi kawula dan bawahannya. Pemimpin adalah panutan rakyat atau bawahan. Segala pemikiran, ucapan, perbuatan, dan keputusan akan selalu ditiru dan dicontoh oleh rakyatnya. Bahkan segala tingkah lakunya akan selalu direkam dan diingat-ingat oleh kawulanya. Jika seorang pemimpin melakukan perbuatan tercela, jelas akan dicemooh oleh rakyat. Rakyat akan terus-menerus mencibirnya dan akhirnya tidak akan mempercayainya sebagai pemimpin yang berbudi luhur. Demikian pula jika pemimpin mengeluarkan keputusan yang berubah-ubah, maka jelas akan membuat bingung bawahannya. Pemimpin yang demikian akan dianggap berpendirian pelin-pelan, alias tidak konsisten, sehingga bawahan tidak punya pegangan untuk bekerja. Pemimpin yang berbudi luhur dan berpendirian konsisten tidak muncul secara spontan begitu saja. Banyak yang harus dilakukan, termasuk olah budi, olah rasa, dan olah batin.
Pemimpin harus banyak belajar dari pengalaman orang lain dan dirinya sendiri dalam berkehidupan. Untuk menjadi pemimpin yang berbudi luhur, harus banyak mendengar keluhan, saran, kritikan, dan bahkan kalau perlu kritikan yang sangat keras dan tajam dari rakyatnya. Jika pemimpin bisa memahami keluhan dan kebutuhan rakyatnya, serta dapat membuat rakyat merasa nyaman, aman, tentram, maka ia dapat menjadi pemimpin yang bersifat berbudi bowo laksono. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan tanggapan hari ini juga menggambarkan perihal seorang raja yang berbudi bowo laksono. Bersama-sama kita akan memperhatikan Mazmur tanggapan dari Mazmur 45 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 7 sampai 10 yang memberikan kesaksian demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Demikian kesaksian Mazmur tanggapan dalam Mazmur 45 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan 7 sampai 10. Anggota keluarga Allah, Mazmur tanggapan hari ini merupakan buah karya dari Bani Korah yang berisi nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Nyanyian pengajaran adalah suatu nyanyian yang berisi pengajaran yang diberikan secara turun-temurun bagi bangsa Israel. Itu berarti seluruh komponen bangsa Israel di sepanjang zaman selalu diajak untuk belajar sesuai dengan isi nyanyian ini. Kalaupun kemudian disebutkan sebagai nyanyian kasih, itu berarti cara menyanyikan dan cara mengajarkannya dengan penuh kasih.
Tentu, suatu pengajaran yang dilakukan dengan penuh kasih akan lebih mudah diterima dan diwujudkan oleh penerima pengajaran tersebut. Dengan demikian, cita-cita dan harapan keberhasilan lagu ini akan bisa dirasakan bukan hanya oleh si penulis lagu, atau juga bukan hanya oleh yang melantunkan lagu ini, tetapi juga oleh semua orang yang mendengar dan menerimanya sebagai pengajaran. Anggota keluarga Allah secara keseluruhan, isi nyanyian pengajaran ini hampir sama dengan uraian Berbudi Bowo Leksono. Itu berarti bahwa semua komponen bangsa Israel diajar untuk memiliki sifat atau watak berbudi bowo laksono. Memang secara khusus dimulai dari raja sebagai pemimpin dalam keseluruhan bangsa Israel. Hanya yang agak membedakan dengan uraian Berbudi Bowo Leksono di depan tadi adalah bahwa pembentukan watak Berbudi Bowo Leksono tidak hanya usaha manusia saja. Pembentukan watak Berbudi Bowo Leksono tidak hanya dilakukan oleh seorang pribadi sebagai pemimpin secara mandiri saja. Anggota keluarga Allah, pembentukan watak Berbudi Bowo Laksono justru dimulai dari Allah yang diberikan kepada orang yang dipilihnya. Kalau saya menyatakan dimulai dari Allah, itu berpengertian bahwa proses pembentukan watak Berbudi Bowo Laksono tidak singkat, sekalipun diberikan oleh Allah. Dalam hal ini Allah tidak berkarya bagai tukang sulap atau tukang sihir yang hanya simsalabim abrakadabra kemudian terbentuk atau terjadi. Sekalipun bisa saja Allah dengan sekali bersabda terjadilah manusia yang berbudi Bowo Leksono, karena Allah memang berkuasa. Tetapi manusianya akan menjadi seperti robot. Maka dalam hal ini Allah melibatkan manusia di dalam pembentukan watak Berbudi Bowo Laksono. Maka berbahagialah jika manusia dalam setiap keterbatasannya juga dipakai Allah untuk terlibat di dalam proses pembentukan watak Berbudi Bowo Laksono. Hanya perlu diingat bahwa hal tersebut bisa diwujudkan ketika manusia hidup di dalam kebersamaan, tidak seorang diri. Anggota keluarga Allah, manusia secara komunal di dalam kebersamaan dipakai Allah untuk pembentukan watak Berbudi Bowo Laksono. Caranya antara lain, bagian yang pertama, sebagai pribadi
yang dipilih dan kemudian diurapi Allah untuk menjadi pemimpin, atau kalau dalam kehidupan bangsa Israel menjadi seorang raja, harus bersedia terus-menerus dibentuk menjadi pribadi yang berwatak berbudi bowo laksono. Pribadi yang dipilih dan diurapi Allah harus selalu bersedia terus-menerus mewujudkan kehidupan yang takut dan taat kepada Allah. Karena dengan bersedia takut dan taat kepada Allah, manusia dibentuk di dalam kepribadian berbudi bowo laksono. Hal ini dilakukan di dalam kesadaran bahwa tahtanya atau jabatan sebagai raja adalah kepunyaan Allah. Bukan usaha manusia, bukan karena dipilih oleh rakyat, bukan karena kehendak manusia, tetapi kepunyaan Allah. Allah yang memilih dan Allah yang mengurapi. Maka perwujudan ketaatan kepada Allah adalah dalam melaksanakan pemerintahan menggunakan tongkat Allah. Apa itu tongkat Allah? Tongkat Allah adalah kebenaran. Ayat 7 memberikan kesaksian, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi, menyadari tahta yang dimiliki adalah kepunyaan Allah dan kemudian sarana di dalam melaksanakan kepemimpinan adalah tongkat kebenaran milik Allah. Anggota keluarga Allah dalam menjalankan tongkat kebenaran milik Allah yang demikian, seorang pemimpin, seorang raja harus di dalam ayat 8 menyatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan lebih jelas demikian. Mengasihi apa yang baik dan membenci apa yang salah. Menjalankan tongkat kebenaran dari Allah dengan cara mengasihi yang baik, mewujudkan yang baik, dan membenci dan tidak mewujudkan sama sekali apa yang salah. Mengapa yang diperlawankan antara baik dan salah? Bukankah yang seringkali digunakan manusia, baik itu diperlawankan dengan jelek dan salah diperlawankan dengan benar? Tetapi mengapa dalam ayat 8 dikatakan mengasihi yang baik dan membenci yang salah? Perlawanannya kok antara baik dan salah. Karena ukuran baik dan benarnya, ukuran kebaikan dan kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apapun segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah pasti baik dan benar, sekalipun yang melakukan manusia dalam rupa yang jelek menurut pandangan manusia. Tetapi ketika segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah pasti baik dan benar. Jadi sekalipun pada pandangan manusia dinyatakan jelek karena tidak sesuai dengan keinginan dan nafsunya, tetapi jika sesuai dengan kehendak Allah maka sejatinya baik adanya. Contoh yang bisa saya hayati lewat kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia adalah demi tidak menyebarnya dan merebaknya COVID yang menimbulkan banyak korban, maka diberlakukan PPKM. Padahal aturan PPKM ini dirasa oleh masyarakat menjadi sesuatu yang membatasi segala sesuatu gerak
dibatasi, mau bepergian dibatasi, apapun dilarang dan lain sebagainya. Dan tentu itu jelek di mata manusia. Tentu itu salah di mata manusia. Tetapi untuk menjaga keselamatan, maka diberlakukan. Itu yang saya hayati di dalam pelaksanaan peraturan yang ada. Pada bagian kedua, sebagai bagian dari kebersamaan umat, umat dipakai Allah untuk terlibat dalam pembentukan pribadi yang berwatak berbudi bawa laksono. Bagaimana caranya? Caranya umat dipakai Allah adalah memberikan dukungan kepada pribadi yang telah dipilih dan diurapi Allah. Bentuk dukungannya macam-macam, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Mendoakan, memohonkan berkat dari Allah, mengikuti setiap kebijakan dan ketetapan yang diberlakukan oleh pimpinan berdasarkan tongkat Allah. Dan ketika pimpinan atau pemimpin tidak menggunakan tongkat Allah, tidak menggunakan tongkat kebenaran, baik dan benar dengan ukuran Allah tadi, maka harus diingatkan. Sebagai anggota keluarga Allah, hari ini kita diajak untuk belajar terus-menerus dan kita diingatkan agar selalu mempelajari nyanyian pengajaran, nyanyian kasih dari Bani Korah yang kita terima. Dengan demikian sejatinya, semua pribadi dibentuk oleh Allah untuk memiliki watak dan sifat berbudi bawa laksono. Baik pribadi yang sedang mengemban tugas kepemimpinan, ataupun pribadi yang hanya sebagai rakyat biasa, sebagai umat, sebagai pribadi yang sedang bertugas untuk melaksanakan kepemimpinan di pemerintahan, di pelayanan gereja, dimanapun tempatnya, di sekolah-sekolah, di rumah sakit, dan dimanapun. Demikian juga para karyawan, para umat, jemaat, rakyat biasa. Semua dipakai Allah untuk membangun diri dan semua dibentuk Allah untuk memiliki watak berbudi bawa laksono. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Patut kita bersyukur kalau kita juga dipakai Allah, dibentuk oleh Allah, dan kita juga terlibat di dalam pembentukan pribadi yang berwatak berbudi bawa laksono. Apapun keadaan kita dan siapapun kita, baik di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat apapun, kita patut bersyukur karena bentukan Allah menjadi pribadi yang berwatak berbudi bawa laksono. Kita akan bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda bagi kami. Kami diingatkan tentang nyanyian Bani Korah yang memberikan pengajaran dengan penuh kasih perihal pribadi yang berbudi bawa laksono. Kami memang selalu berharap memiliki pemimpin yang berwatak berbudi bawa laksono sesuai dengan kehendak Allah. Namun kami pun bersedia Engkau pakai, Engkau bentuk menjadi pribadi yang berbudi bawa laksono dengan posisi kami sebagai rakyat, sebagai apapun yang Engkau perankan di tengah-tengah dunia ini. Aktivitas kerja kami aturkan. Sebagai bagian kami dibentuk Allah, memiliki watak berbudi bawa laksono.
Tuhan berkuasa, Tuhan menolong. Bahkan tatkala ada di antara kami anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan ragawi, kami pun selalu bersedia dibentuk mewujudkan watak berbudi bawa laksono dengan kerendahan hati, menerima tuntunan dan sabda Tuhan menggunakan tongkat kebenaran, kebaikan hanya berdasarkan kehendak Allah saja. Tetap mengajak anak-anak kami membangun diri, memiliki watak berbudi bawa laksono untuk masa depan mereka yang lebih baik karena sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sebagai anggota keluarga Allah, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Apapun komponen bangsa dan negara ini termasuk para medis, masyarakat secara utuh ketika bersama-sama menghadapi tantangan pandemi COVID saat ini, biarlah kasih kuasa-Mu yang menjadi pelindung, penolong, dan sumber kebijaksanaan bagi semua. Pelaksanaan program vaksin yang kami lakukan bersama-sama, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata untuk kebaikan bagi bersama. Bukan vaksin yang menyelesaikan permasalahan, namun ketika kami tetap mau dipakai Allah untuk dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berwatak berbudi bawa laksono, demikian juga masyarakat bersedia Engkau pakai untuk kebaikan, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Membangun kehidupan bangsa dan negara dengan kerukunan, toleransi, biarlah kasih kesetiaan-Mu yang nyata bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap mewujudkan kesediaan diri dibentuk oleh Allah, memiliki watak berbudi bawa laksono. Apapun peran dan posisi kita dipakai Allah, dan kita pun disertai dengan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah selalu merasakan bentukan Allah menjadi pribadi yang berbudi bawa laksono. Amin.